Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yusa Purba dengan NIM A1C3203030. Saya dari Reguler A Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi Angkatan 2020. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan salah satu simulasi dalam aplikasi PET mengenai gelombang pada tali atau wave on a string. Nah, sebelum itu kita masuk ke dalam aplikasi PET, lalu memilih simulasi dalam bagian fisika, lalu mencari bagian wave on a string. Tampilannya akan menjadi seperti ini. Oke, baiklah. Setelah itu, di sini ada ujung-ujung pada gelombang, yaitu ujung terikat seperti ini, dengan ujung bebas seperti ini, dan ujung dan tak berujung atau tak hingga. Tampilannya seperti ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan yang tak berujung atau tak berhingga. Nah, di sini juga ada asal dari gelombangnya, bisa secara manual seperti ini, bisa juga secara osilasi, dan bisa juga secara pulsa kayak gini. Oke, nah pada kesempatan kali ini kita akan membuatnya sebagai osilasi. Seperti ini. Nah, untuk percobaan kita kali ini, kita membutuhkan alat penggaris untuk mengukur panjang gelombang dan juga timernya untuk bisa nanti menghitungkan periode. Karena dalam percobaan kali ini kita mencari mulai dari panjang gelombang, kecepatan hingga nanti ke periode, di mana panjang gelombang kita akan melihat dari penggaris ini, dan juga kecepatan kita bisa melihatnya melalui rumus. Kecepatan adalah frekuensi dikali lambda atau panjang gelombang. Nah, nanti untuk periode kita akan menyalakan timernya, di mana kita ketahui bahwa periode adalah waktu untuk berosilasi dibagi dengan banyaknya osilasi yang terjadi. Baiklah, kita masuk ke dalam percobaan. Kita di sini melakukan 3 kali percobaan, yaitu pada percobaan yang pertama pengaruh amplitudo dengan 5 kali amplitudo yang berbeda, pengaruh frekuensi dengan amplitudo tetap dengan frekuensi yang berbeda-beda nantinya, dan yang kemudian pengaruh tegangan tali mulai dari tegangan kecil hingga ke besar nanti. Oke, baiklah, kita langsung mulai pada percobaan yang pertama, yaitu pengaruh amplitudo dengan frekuensi yang tetap, yaitu frekuensi sebesar 1,50 Hz. Nah, kita mulai amplitudonya 1,50 cm. Langsung saja kita mulai seperti ini. Oke, baiklah. Kita menghitung panjang gelombangnya. Nah, di sini panjang gelombangnya itu 2,6 cm. Oke, langsung saja kita pada kecepatannya itu 2,6 kali 1,5, yaitu 3,9 meter per sekon. Oke, langsung saja kita pada menghitung periode. Kita berikan dengan osilasi 5 kali. Sebanyak 5 kali. Kita mulai. Satu, dua, tiga, 4, 5. Oke, dengan waktu yaitu 3,32. Langsung saja 3,32 dibagi dengan 5, yaitu 0,6 sekon. Berarti periodenya itu 0,6 sekon. Kita pada percobaan yang kedua dengan panjang gelombang yaitu 1 cm. 1 cm. Oke, dengan frekuensi yang tetap, langsung kita mulai. Oke, di sini panjang gelombangnya masih tetap yaitu 2,6, berarti kecepatannya 3,9, yang artinya juga bahwa periodenya tetap juga 0,6. Mari kita buktikan bersama-sama.
1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti 3,32 tadi ini sudah kecepatan. Baiklah, berarti tetap 0,6 sekon. Untuk percobaan yang ketiga, apakah masih tetap 0,75? 0,75. Oke, kita mulai lagi. Oke, kita lihat. Apakah tetap? Nah, berarti panjangnya masih tetap di 2,6, berarti kecepatan 3,9 dengan periode 0,6. Oke, untuk yang adalah 0,50. Amplitudo 0,50. Kita mulai lagi. Oke. Nah, tetap juga 2,6 berarti 3,9 dengan 0,6 sekon. Yang terakhir yaitu 0,25. 0,25. Kita mulai. Oke. Seperti ini. Oke, masih tetap di 2,6, 3,9, dan 0,6. Oke, baiklah teman-teman, untuk percobaan bagian yang pertama ini dapat kita lihat bahwa amplitudo tidak mempengaruhi terhadap kecepatan ataupun periode dalam gelombang. Namun bentuk gelombangnya berubah, yang dimana jika amplitudonya besar maka bentuk gelombangnya besar, dan jika semakin pendek amplitudonya maka gelombangnya akan semakin kecil seperti ini. Tetapi itu tidak mempengaruhi dengan panjang gelombang maupun kecepatannya. Oke, baiklah teman-teman, untuk percobaan yang kedua kita lanjut pada pengaruh frekuensi dengan amplitudo yang tetap. Di sini kita menggunakan amplitudo 1,25 cm. Nah, di sini kita akan memperhatikan bagian yang frekuensinya saja. Kita mulai dari frekuensi 1,25 Hz. 25 Hz. Kita mulai untuk melihat perbandingannya. Oke, baiklah. Oke, di sini dapat kita lihat bahwa panjang gelombangnya yaitu satu lembah, satu gunung. Oke, dapat kita putar. Di sini panjang gelombangnya yaitu 3 cm. Berarti 1,25 dikali 3 berarti 3,75 meter per sekon. Nah, untuk periodenya, kita mulai 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti maaf ini tidak ada pencet. Aduh. Kita mulai 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 4,89. 4,89 dibagi 5 sama dengan 97,8 sekon. Oke, untuk yang kedua yaitu dengan frekuensi 1 Hz. 1 Hz. Oke, 1 Hz kita mulai. Oke, kita mulai. Oke, di sini panjang gelombangnya yaitu amplitudo yaitu lambdanya yaitu 3,8
3,8 dikali dengan 1, berarti 3,8 meter per sekon. Oke, dengan periode 1, 2, 3, 4, 5. Oke, periode 0,5,19 dibagi dengan 5 yaitu 1,03 sekon. Oke, baiklah. Untuk yang percobaan ketiga yaitu dengan frekuensi 0,75. Kita mulai. Berarti panjang gelombangnya sekarang ialah 5. Berarti untuk kecepatannya yaitu 5 dikali 0,75 yaitu 5 dikali 0,75 yaitu 5 kali 3,75. 3 dikali 1. Oke, baiklah, untuk periodenya kita akan mulai lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti 0,95 dibagi dengan 5 yaitu 1,39. Oke, kita untuk percobaan yang keempat yaitu 0,50. Oke. Nah, di sini panjang gelombangnya yaitu bebas 7, ini 397, berarti 7,8 cm, berarti kecepatannya itu 7,8 dikali 0,50 berarti 3,9 meter per sekon. Dengan periode kita mulai lagi. Periode 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti 10,21 dibagi 5 yaitu 2,04 sekon. Untuk yang terakhir yaitu 0,25 Hz. 25 Hz seperti ini. Kita mulai lagi. Oke, aduh kelewatan. Oke, di sini aduh kelewatan. Berarti di sini satu lembah itu satu gelombang itu satu lembah satu gunung. Berarti kalau di sini 4,8 dikali 2 berarti 9,6. Berarti panjang gelombangnya itu 9,6 cm. Oke, baiklah, untuk kecepatannya itu 9,6 dikali 1 dikali 0,25 itu 2,4 meter per sekon. Dengan periode kita mulai lagi. 1, 2, 3,
4, 5. Oke, berarti 20 dibagi 20,11 dibagi 5 yaitu 4,02. Baiklah teman-teman, telah kita buatkan tadi pada percobaan yang kedua di mana frekuensi sangat mempengaruhi terhadap panjang gelombang dan juga kecepatannya dan juga bentuk gelombangnya. Semakin besar, semakin kecil frekuensinya, maka bentuk gelombangnya semakin tidak beraturan atau seperti ini dapat kita lihat. Sedangkan jika di frekuensi seperti ini lebih besar. Oke, baiklah teman-teman, dari sini dapat kita lihat bahwa frekuensi mempengaruhi panjang gelombang dan juga kecepatan. Tetapi tadi pada percobaan yang pertama bahwa amplitudo tidak mempengaruhinya, sedangkan frekuensi mempengaruhinya. Oke, baiklah teman-teman, kita lanjut pada percobaan yang ketiga. Dan pada percobaan yang ketiga ini kita menghitung pengaruh tegangan tadi terhadap panjang gelombang. Nah, di sini kita akan membuat amplitudo dan frekuensinya tetap, yaitu dengan amplitudo 1,25 cm dan frekuensi 1,50 Hz dengan redaman masih tetap 0, dan tegangannya kita akan mulai dari tegangan yang kecil hingga tegangan yang besar. Oke, langsung kita mulai pada tegangan yang kecil terlebih dahulu. Kita mulai. Kita normalkan. Oke, kita berhenti. Kita melihat berapakah panjang kelewatan panjang gelombangnya. Oke, di sini panjang gelombangnya itu sekitar 1,2 cm. Kita hitung 1,2 cm, berarti 1,2 dikali dengan 1,5 yaitu 1,8 meter per sekon sebagai kecepatannya. Dengan periode kita mulai 1, 2, 3, 4, 5. 3,48. 3,48 dibagi 5 berarti 0,69 sekon. Untuk yang tegangan medium, oke, seperti ini. Kita mulai. Stop. Oke, kelewatan. Oke, dengan di sini dapat kita lihat panjang gelombangnya yaitu 2,6, berarti 2,6 dikali dengan 1,5 berarti 3,9 sebagai kecepatannya. Dengan periode 1, 2, 3, 4, 5. Oke, periodenya 3,72. 3,72 dibagi 5 yaitu 0,74 sekon. Oke, yang terakhir dengan tegangan besar, kita mulai lagi. Oke, panjang gelombangnya yaitu berarti panjang gelombangnya 4,2. Berarti 4,2 dikali 1,5 berarti kecepatannya 6,3 meter per sekon. Dengan periode kita hitung periode 1, 2, 3, 4, 5. 3,60 dibagi 5 berarti 0,72. Salah ya. Kita ulang lagi. Ada kesalahannya. Kita ulang. 1, 2, 3, 4, 5.
Weh, kok salah-salah di sini terus? Kita ulang. 1, 2, 3, 4, 5. Tuh. 3,68 bagi 5 berarti 0,73. Oke, baiklah teman-teman, demikianlah untuk simulasi tentang gelombang pada tali atau wave on a string. Yang dapat kita hasilkan di sini bahwa amplitudo tidak mempengaruhi terhadap panjang gelombang maupun terhadap kecepatan ataupun terhadap periode, tetapi frekuensi mempengaruhi panjang gelombang, kecepatan dan juga periodenya. Dan juga di sini ada tegangannya juga mempengaruhi tentang dengan panjang gelombang dan juga kecepatan serta periode-periodenya. Teman-teman, hasil yang telah kita lakukan tadi dapat kita lihat di hasilnya. Sebagai hasilnya ini adalah percobaan pengaruh amplitudo terhadap gelombang dan cepat lambat gelombang dengan frekuensi tetap sebesar 1,5 Hz. Seperti ini hasilnya, yang dimana tidak ada perubahan pada lambda, pada kecepatan, dan juga pada periode. Yang kedua adalah percobaan pengaruh frekuensi terhadap panjang gelombang dan cepat lambat gelombang dan dengan amplitudo tetap sebesar 1,25 cm. Dapat kita lihat berapa panjang gelombangnya, berapa kecepatan dan juga periodenya. Nah, untuk yang terakhir ini adalah pengaruh tegangan tali terhadap panjang gelombang dengan cepat lambat gelombang dengan amplitudo dan frekuensi tetap, yang dimana tegangan talinya mulai dari low, medium hingga high. Oke, dapat kita lihat di sini hasilnya. Baiklah teman-teman, demikianlah untuk simulasi kali ini. Jika saya melakukan kesalahan, mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.